Sahabat Kompas.com, baik lagi di program Brownies UMKM bersama aku Anastasia. Nah, sahabat Kompas.com pastinya udah tahu dong kalau Indonesia itu punya segudang warisan budaya. Nah, tugas kita saat ini adalah untuk melestarikan budaya tersebut supaya bisa terus dinikmati hingga anak cucu kita nanti. Nah, tentunya ada berbagai macam cara nih untuk melestarikan budaya kita. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh teman-teman UMKM yang hadir pada hari ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang mereka lakukan? Nah, langsung aja kita sapa dulu nih satu persatu. Dari yang pertama ada Mbak Vita Sari dari Tenun Ebuen. Halo Mbak Vita. Halo Panas. Halo. Nah, selanjutnya ada juga Mbak Astaria Eka dari Bengokraft. Halo Mbak. Halo Anas, apa Halo, kabar? baik. Apa kabar Mbak? Sehat luar biasa. Luar biasa. Nah, selanjutnya ada juga Mbak Mira Dharma dari Makaca Bakery. Halo, Mbak. Halo Mbak Anas. Halo. Oke, oke, oke. Nah, yang satu ini juga nggak boleh ketinggalan nih, sahabat Kompas.com, yakni sudah bergabung bersama kita juga ada Mas Aditya Suryadinaga selaku Market Development Manager Home Printing Solution HP Indonesia yang nantinya juga bakal sharing nih terkait penggunaan teknologi dalam berbisnis. Halo, Mas Aditya. Halo semuanya, salam sehat sejahtera semua. Salam sehat juga Mas Aditya. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam nih sahabat Kompas.com terkait masing-masing bisnisnya, kita lihat dulu nih profil dari ketiga UMKM yang hadir pada hari ini. Nah, yang pertama ada Tenun Ebuen. Jadi seperti namanya, ini adalah bisnis tenun yang terinspirasi dari tenun tradisional Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sudah diwariskan turun-temurun nih. Tapi walaupun demikian, motif tenunnya juga sudah dimodifikasi supaya tetap sesuai dengan tren fashion dan juga supaya bisa diterima sama masyarakat luas. Nah, kita coba lihat ke samping ini sudah ada Instagram dari Tenun Ibun. Wah, oke, kita lihat dulu ke bawah. Wah, ini motif-motifnya juga sudah kekinian, warna-warnanya juga banyak pilihannya. Mungkin sahabat Kompas.com yang lagi lihat-lihat motif tenun, boleh banget dicek Instagramnya di Tenun Ibun. Nih, kita lihat ada salah satu motifnya. Nah, lalu yang kedua kita lihat Bengokraft. Kalau yang satu ini bisnis kerajinan tangan yang cukup menarik nih karena bahannya berasal dari eceng gondok. Wah, ini cukup unik nih. Jadi eceng gondok itu diubah jadi tas, sandal, dekorasi, terus ada baju juga, bahkan sampai ke buku. Jadi penasaran nggak sih baju dari eceng gondok itu kayak gimana? Nanti kita tanya ya, sahabat kompas.com. Nah, sebelum itu mungkin kita lihat dulu Instagramnya supaya kita bisa lihat-lihat gambarannya kurang lebih seperti apa sih kerajinan tangan dari eceng gondok ini. Nah, kita lihat ini contohnya ada dari tas nih, sahabat kompas.com, lucu banget warnanya. Ada warna biru, warna merah, dan juga ada motif-motifnya juga ternyata. Nah, selanjutnya ada juga Makaca Bakery. Ini bisnis yang bergerak di bidang makanan dengan produk utamanya adalah kemojo yang jadi salah satu budaya Melayu Riau. Nah, jadi berawal dari bisnis rumahan, akhirnya berkembang dan juga membuka toko di kawasan Pekanbaru. Dan ternyata katanya ada cerita unik nih di balik munculnya bisnis ini. Nanti kita akan tanya-tanya langsung ya, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu seperti apa sih ini bisnis dari Makaca Bakery ini. Karena dengan produk utamanya adalah kemojo. Kita lihat seperti apa. Ini ternyata ada banyak variannya dari lapis legit, brownies kukus. Coba kita lihat ke bawah lagi, mungkin ada produk kemojonya. Nah, ini ada cookies kemojo. Wah, warnanya hijau ya, sahabat kompas.com. Nah, ternyata menarik-menarik banget nih, sahabat kompas.com. Jadi, tanpa lama-lama lagi, coba kita tanya satu-satu. Mungkin dari Tenun Ebun dulu ya. Halo, Mbak. Halo Mbak Anas. Halo. Nah, mungkin banyak sahabat kompas.com yang penasaran gimana sih awalnya bisnis ini terbentuk gitu. Awal mulanya itu di tahun 2017. Jadi pada saat itu
saya berpikir untuk berhenti kerja gitu kan, dan gimana sih bisnis apa yang bisa saya lakukan gitu. Kebetulan emang saya adalah keturunan suku Sasak asli, jadi kayak putra daerah Sasak, dan kita tinggal di Jakarta gitu. Pada saat itu saya berpikir mungkin bisa nggak sih saya memproduksi tenun yang tapi kita sesuaikan dengan untuk pasar di Jakarta. Jadi dari situ sih kebetulan emang penenun-penenun itu adalah masih saudara semua gitu. Jadi untuk bilang ke mereka bahwa saya mau bikin motif baru, bisa nggak dibikin, itu lebih mudah karena kekeluargaan sih. Jadi itu sih Hmm. awal mulanya seperti itu. Oke, jadi motif-motifnya dibikin kekinian. Itu kalau misalnya kita lihat di belakangnya Mbak Vita, sudah ada contoh-contohnya, mungkin boleh dikasih lihat salah satunya Mbak, motifnya ke Yang sahabatkompas.com. lagi saya pakai kali ya, ini salah satu Oke. motif yang terbaru. Ini namanya tenun rangrang. Mungkin orang pernah tahu ya, tenun rangrang itu yang zigzag-zigzag itu. Terus bolong-bolong khasnya, kenapa disebut rangrang? Karena bolong-bolong kayak rumah semut rangrang gitu kan. Oh Semut-semut itu gitu. bolong-bolong. Jadi tenun ini khasnya adalah bolong-bolong gitu. Dan biasanya motifnya zigzag-zigzag aja, terus berwarna-warni yang sangat meriah gitu kan. Kemudian saya mencoba menggunakan nih benangnya pewarna alam, jadi bahan dari daun indigo. Kemudian dengan teknik ranglang itu saya rubah motifnya untuk menjadi shawl. Jadi kayak coba-coba aja sih. Ini mungkin motif Hmm. motif yin yang ya. Sekedar mungkin Mm-mm. pasar di Jakarta banyak yang mungkin suka-suka budaya kayak gini gitu. Jadi saya coba modifikasi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di tenun Ibu sendiri, apakah pembuatan produknya masih menggunakan cara tradisional atau seperti apa? Iya, sebagian besar tenunnya menggunakan gadogan. Kalau dari Lombok itu tenun yang duduk di bawah, mungkin kalau pernah lihat gitu yang orang ibu-ibu alatnya Hmm. diikat di Mm-mm. pinggangnya, terus mereka menenun di lantai. Jadi ya masih seperti itu. Karena emang saya fokusnya tetap di apa handmade. Mm-mm. Jadi melibatkan penenun lokal dari Lombok juga atau seperti apa nih, Bu? Iya, Hmm. semuanya dari awalnya saudara-saudara, sekarang berkembang ke beberapa desa. Oke, oke. Kurang lebih berapa orang tuh yang terlibat di dalam proses pembuatan tenun ini sendiri? Awal mula sebelum COVID itu ada sekitar 3 desa, lebih dari 50 orang. Tapi saat masuk COVID, semuanya berubah ya. Jadi ada Mhm. yang beralih profesi, terus ada yang pergi meninggalkan Lombok, jadi kayak jadi TKW. Jadi akhirnya saya ngumpulin ulang, sekarang sekitar kurang dari separuh sih. Mungkin Karena sekitar efek dari 15 lebih. pandemi itu ya. Iya, mereka juga ya udah akhirnya juga pertama selain market juga emang masih belum terlalu baik, jadi eh, penenunnya pun banyak yang beralih profesi. Selain itu apakah mungkin ada tantangan juga nih yang dihadapi, apalagi kemarin juga sempat mengalami kendala di pandemi. Nah, sekarang ini kondisinya seperti apa tantangannya? Tantangannya adalah emang terutama untuk produk-produk yang seperti saya buat ini kan bukan sesuatu yang kebutuhan pokok ya. Jadi adalah produk kesekian gitu. Jadi akhirnya tantangannya emang orang kayak mengurangi budget untuk belanja. Jadi pemasarannya, marketnya juga daya beli menurun. Terus juga memasarkannya sih dengan motif-motif baru ini ternyata ada tantangan sendiri lagi bahwa orang nggak mengenali malah. Jadi kita Hmm. berusaha berinovasi, ternyata di sisi lain pada saat kita jual ke pasar orang kayak nggak percaya bahwa ini adalah tenun Lombok gitu. Maksudnya mereka nggak percaya bahwa tenun tuh bisa dibikin seperti ini, motif-motif yang modern gitu. Jadi kayak harus harus lebih banyak bercerita lagi. Harus lebih banyak komunikasi dan juga Ya, sosialisasi ya kepada sosialisasi masyarakat juga. ya Tapi ke kalau bawah. misalnya dari Mbak Vita Sari sendiri, biasanya kepikiran dari mana sih ide-ide untuk motif tenun ini? Melihat-lihat dari internet sih, berusaha aja Hmm. lihat-lihat apa sih sebenarnya yang lagi disukai, apa sih yang kebutuhan, yang di apa sih tren-tren sekarang gitu. Dan kebetulan sebenarnya ini produksi ini tuh untuk kemarin Chinese New Year gitu. Cuman karena namanya handmade ya, beberapa missing gitu. Jadi baru selesai sekarang gitu. Oke. Nah, tadi selain tadi kan katanya produksinya secara tradisional. Apakah mungkin tenun Ibu Nini sendiri juga melakukan produksi secara digital nggak sih? Jadi proses produksinya kan kebetulan saya emang domisili di Jakarta. Mm-mm. Terus penenun itu kan di Lombok gitu. Saya juga ada tim, ada keluarga yang di sana yang biasanya kita komunikasi. Biasanya desain-desain ini kan saya ngambil dari internet.
itu saya cetak Mbak. Jadi saya kirim ke penenun itu dalam bentuk foto. Jadi saya cetak dalam bentuk foto dan kertas sehingga dan termasuk saya tulis detail tentang yang posisi yang ini warnanya apa, yang ini warnanya apa, penggunaan benangnya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi di dalam foto itu biasanya saya kirim jadi detail semua. Karena kan selain komunikasinya susah dari telepon, mereka sebagian besar nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi Oke. bagi pakai bahasa Lombok kebetulan saya ada saudara yang akan kayak bantu pakai bahasa Lomboknya gitu. Jadi Oke, emang harus oke. tertulis untuk jadi nggak karena kan ini kan nggak bisa diulang ya gitu. Jadi kalau Mm-mm. kalau misalkan salah atau apa kan susah untuk ngulangnya akhirnya ya kita antisipasi jangan dicetak di kertas. Jadi dalam prosesnya juga melibatkan teknologi digital lah ya. Nah, selain tadi prosesnya tentu saat ini nggak bisa dipungkiri kalau pemasarannya pun mesti harus digital juga walaupun produknya ini dari budaya tradisional. Nah, Iya. seperti apa sih mungkin apa aja strategi pemasarannya dan seperti apa nih kalau di dunia digital saat ini? Sekarang sih mulai ini Instagram lagi ya setelah vakum terus saya ngerasa memang produk baru ini tuh perlu diceritain gitu loh. Akhirnya saya sekarang ada kayak anak magang gitu saya minta tolong bagaimana kalau kita untuk konten-konten di IG ini lebih banyak mengangkat motif-motif baru yang lagi kita buat gitu karena itu pada saat kita launching di market tuh orang nggak kenalin itu kan kayaknya PR juga ya udah susah bikin gitu udah kayak bangga gitu bisa bikin bikin ternyata di pasarnya mereka nggak mengenali jadi itulah lebih banyak sekarang sih lebih banyak konten sih ke saya minta mereka untuk bikin konten-konten yang lebih bercerita bahwa kita bisa bikin seperti ini gitu maksudnya Mm-mm. tenun tuh bisa dibikin seperti ini gitu. Oke, oke. Jadi, walaupun sekarang memang banyak banget motif yang ada di pasaran ya, Bu, tapi kita kan mesti juga berinovasi, seperti Iya, apa nanti motif-motifnya. Nah, kira-kira iya. kalau misalnya sahabat Kompas.com ingin beli nih tenun dari Ibu ini bisa beli di mana aja nih? Kalau untuk fashion kebetulan kita ada fashion pria. Fashion pria itu ada di 3 Dep Store di Jakarta. Jadi di uh, Metro Department Store Plaza Indonesia, Plaza Senayan, kemudian Metro Department Store Pondok Indah Mall sama Central Grand Indonesia. Sementara kalau untuk produk-produk kayak shawl, kain-kain tenunnya ada di alun-alun Grand Indonesia. Oke, jadi sudah ada di toko offline dan juga online ya? Online ada juga di Zalora dan di Shopee. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Mbak Vita. Coba kita beralih dulu ke Bengokraft. Ada Mbak Astaria. Halo Mbak. Masih di-unmute nih suaranya. Halo Mbak Anastasia. Halo, aku penasaran banget nih kenapa sih bisa kepikiran untuk membuat bisnis kerajinan tangan dari eceng gondok. Apalagi nih kayak topinya juga dari Iya. kerajinan eceng gondok nih. Nah, kalau awalnya tuh karena kan dulu aku, kalau Mbak Vita tadi dari Lombok ke Jakarta, kalau aku Mm-mm. dari Jakarta pulang kampung ceritanya. Mm-mm. Jadi pas tahun 2018 itu kayaknya udah bosen nih kerja di Jakarta kayak gitu sih. Gaya banget ya. Terus akhirnya ngelihat sebenarnya kita dari kecil ngelihat setiap hari eceng gondok di Rawapening ini kok banyak ya kayak gitu. Tapi kemudian kita berpikir kenapa sih daerah kita tuh nggak bisa jadi sentra kerajinan dari eceng gondok ini kayak gitu. Nah akhirnya kita riset, kita wawancara, kita nyari data berkaitan dengan perjalanan pengrajin eceng gondok yang ada di Rawapening ini sebenarnya kenapa sih kayak gitu. Nah akhirnya pas di situ ya sebagai anak muda dengan idealismenya, wah kita tuh Mm-mm. cuman model apa ya, model bisa yang kita bisa tuh apa sih waktu itu? Nah, waktu awal kita cuman modelnya bisa bikin buku ini, Mbak. Kayak gitu. Oh, oke, Kita buku bikin seperti buku ini. ini, Mm-mm. kita bikin buku itu nggak ada apa namanya, kita nggak kepikiran kok bisa bikin buku kayak gitu. Karena waktu itu uh, ya kita model sederhana yang kita skill yang kita bisa ini eceng gondok ya kita cuman bersihkan dalamnya atau selulosanya kita ambil kemudian kita tempel-tempel di media kertas. Waktu itu kertasnya juga kertas limbah dari percetakan di dekat rumah kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ kita mulai berkembang terus habis itu
ada banyak masukan dari customer tentang, oh Mbak kamu bisa dong bikin tas kayak gitu, Mbak kamu bisa nggak bikin sendal, Mbak kamu bisa nggak bikin topi, bikin banyak hal kayak gitu. Nah itu beriring proses, kemudian uh, badai COVID nih. Hmm. Itu badai COVID, terus kemudian kita kayak, waduh COVID nih ngapain nih kayak gitu. COVID akhirnya kita mencoba untuk tetap eksis dengan ya mau nggak mau belajar kayak gitu, mengembangkan. Oh, Eceng Anyaman itu ternyata banyak kok modelnya, banyak kok motifnya kayak gitu. Yang akhirnya kita belajar di situ kayak, oh kita bisa bikin home decor, oh kita bisa bikin produk-produk yang lain, nggak cuman buku aja kayak gitu Mbak Anastasia. Ternyata memang berawal dari di Rawapening ini sendiri ada banyak eceng gondok. Nah, mungkin nggak banyak sahabat Kompas.com yang tahu Rawapening itu di mana sih, Mbak? Oh, Tepat. iya, maaf. Raffi itu ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi kalau Dari teman-teman dari Semarang. Semarang mau ke Jogja itu pasti lewat di Rawapening, kayak gitu. Dulu pas kami pulang, itu 3/4 wilayahnya atau ya mayoritas itu tertutup oleh eceng gondok, Mbak, kayak gitu. Oh, Jadi itu berarti banyak masalah. banget ya di sana ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang emang kita memanfaatkan apa yang ada di lokal kayak gitu sih. Kayak kita jagoan Mm-mm. lokal kayak gitu. Oke. Dan ternyata akhirnya bisnisnya jalan juga dan akhirnya meningkatkan taraf hidup dari para petani di sana juga ya, karena kan bisa Iya. diolah. Nah, heeh. Nah, selama ini udah diolah jadi apa aja tuh? Kan tadi ada terima banyak request juga dari para pembeli. Saat ini sudah ada produk apa aja dari eceng gondok ini? Kalau secara jenis produk kita sudah ada, kita jenis produk itu kita ada 5 jenis utama kayak gitu, yaitu ada produk home decor, itu kemudian ada fashion. Nah fashion ini termasuk topi kayak gitu. Mm-mm. Ini kemudian ada produk tas, kemudian ada sendalnya bisa untuk yang sendal hotel maupun sendal daily, kemudian ada fashion yang lain yaitu kita bikin baju, tapi kebetulan bajunya lagi sold out karena kita kalau baju kita biasanya Oh, customize kayak gitu. oke oke oke. Heeh. Namanya aksesoris kecil-kecil gitu sih Mbak. Tapi gimana sih Mbak bisa dapat ide kayaknya ini kita bisa jadiin baju deh. Kayak aku belum pernah lihat baju dari eceng gondok ini unik banget sih Mbak. Gimana tuh bisa dapat idenya dan juga eksekusinya tuh seperti apa? Nah, kalau ide itu sebenarnya kita kalau untuk acuan biasanya kita ngelihat di kayak Fashion Week yang gede-gede, misalnya Mm-mm. Milan Fashion Week, kemudian Jakarta Fashion Week, kemudian beberapa Fashion Week yang oh mereka bikin baju modelnya gini-gini terus kita kepikiran sih sebenarnya kita belum sampai yang bikin baju yang benar-benar yang big dress kayak gitu tuh enggak, Mm-mm. yang benar-benar apa gaun atau apa, tapi kita misalnya masih kayak yang model-model simpel. Oh kita kalau eceng gondok kita combine sama batik jadinya seperti apa ya kayak gitu. Kemudian yang kita lihat lagi adalah tren yang lain yaitu kayak misalnya uh, aksesorisnya mereka kayak gitu, kayak tas mereka seperti apa kayak gitu, aksesoris mereka yang bisa kita pakai secara terus menerus kayak gitu. Jadi kita emang kepengen bikin produk itu nggak cuma dilihat aja tapi kita bisa pakai daily kayak gitu sih Mbak. Oke, oke. Nah, tadi juga Mbak Vita sempat bilang kalau tujuannya ini untuk membuat Rawapening ini juga jadi sentra industri eceng gondok gitu. Nah, menurut Iya. Mbak sendiri, apakah ke depannya bisa nih? Harapannya sih bisa ya. Mm-mm. Karena gini, salah satu misi kami membuat Bengok Craft ini, nah Bengok Craft ini sendiri nama lokal dari eceng gondok kayak gitu. Kemudian kita Hmm. coba, kita dengan sebuah nama, sebuah doa gitu. Jadi kalau misalnya kita pengennya adalah kita ekspor produk kayak gitu. Kalau dengan adanya ekspor itu kan ada nanti ada kontinuitas order. Akhirnya ketika ada kontinuitas order, akhirnya kita bisa menjadikan daerah kita sebagai sentra kayak gitu. Kalau belum ada ekspor sih, ya kita mau nggak mau ya masih merintis kayak gitu, main B2B kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Oke, oke. Nah, selama ini apa sih yang Mbak jadi strategi pemasaran uh, dari Bangkok Craft ini sendiri seperti apa? Karena kita kan pasti tahu kalau di zaman sekarang nih kalau strategi pemasarannya pasti dari digital dan segala macam. Kalau dari Bangkok Craft sendiri seperti apa? Kalau kita strategi pemasarannya kita bisa pakai biasanya sih sekarang ini kita lagi fokus di B2B Mbak kayak gitu. B2B. Mm-mm. Nah, yang kita biasanya bikin merchandise kayak gitu dari Eceng Gondok. Nah,
Sebagai contoh ini kebetulan sisa dari salah satu orderan kayak gitu. Jadi kita bikinin buku, kemudian apa namanya kita kasih label ya gitu. Kita kasih nama dari institusi tersebut kayak gitu sih. Nah, itu kita Mm-mm. lagi fokusnya banyak di situ. Nah, kemudian kalau B2C ya kita menerima apa namanya sih ya masih tetap menerima retail kayak gitu. Tapi ya retail adalah sebuah tantangan sih. Makanya kita harus menjadi jagoan lokal. Jadi kebanyakan dari customize untuk mungkin perusahaan dan juga hotel-hotel begitu ya Mbak ya. Iya, benar kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada sahabat kompas.com yang mungkin tertarik nih untuk membeli Bengokraft sendiri bisa dilihat di mana aja produknya. Kalau di Jakarta, di Jabodetabek kita ada di Sarinah kayak gitu, sama Mm-mm. di kalau di Alam Sutra tuh di Pendopo kayak gitu di Pendopo Mm-mm. Mm-mm. S Hardware gitu. Itu sih kalau online ya kita ada di Shopee sama Tokopedia sih Mbak. Oke, jadi mungkin sahabat kompas.com yang tertarik boleh dicek-cek dulu nih. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Astaria. Mungkin selanjutnya kita ngobrol bersama Mbak Mira dari Makaca Bakery. Halo Mbak. Halo Mbak Ana. Halo. Nah, ini udah sempat disinggung di awal katanya ada cerita unik nih di balik munculnya bisnis ini. Katanya bisnisnya muncul karena anak dari pemilik Makaca ini nggak mau makan nasi, maunya makan roti. Ini bener gak sih? Dan boleh nggak diceritain awalnya gimana sih nih bisa sampai muncul bisnis ini? Iya, terima kasih Mbak Anas. Iya nih, awal-awalnya itu unik banget memang mulai bisnis Makasa ini. Mm-mm. Jadinya anakku yang umur 6 bulan itu memang sama sekali itu susah dan sepertinya kalau lihat nasi itu dia kabur gitu, nggak mau makan ini, pengennya makan nasi. Nah dari situ aku berpikir bagaimana nih bisa bikin sendiri homemade roti-roti biar bisa dikonsumsi oleh si anak sehingga yang tadinya aku tuh sebenarnya bukan backgroundnya bukan ada boga gitu, bukan, aku backgroundnya tuh teknik yakni Wah. arsitektur, jadi tuh nggak pernah punya pengalaman baking-bakingan dan Heeh. buat-buat roti gitu. Nah akhirnya dengan usaha itu aku coba apa ya namanya belajar otodidak dan juga ada ikut kursus juga. Alhamdulillah itu jadilah roti yang digemari oleh anakku sendiri. Jadinya tuh Mhm. rotinya itu yang benar-benar yang terjamin eh, dari segi halalnya, kemudian kebersihannya, dan gizinya terutama. Mhm. Nah, setelah konsumsi roti itu, alhamdulillah tuh berat badan yang tadinya nih anakku yang ketiga ini berat badannya di bawah garis garis normal itu loh Mbak. Jadi kalau ada kartu apa ya, kartu sehat untuk anak balita Mhm. itu, nah Mhm. itu di bawah itu sampai Oh, mengenaskan, karena nggak sampai mau makan nasi uh, tadi itu ya. ya sampai aku dimarahin dokter gitu. Waduh. Nah akhirnya itu anakku itu beberapa terus konsumsi itu roti, nah pelan-pelan naik. Nah dari situ tuh teman-teman banyak yang tanya, loh anakmu kok bisa gitu Mir katanya. Dikasih makan apa? Tadinya kan ya mohon maaf kurus katanya gitu. Aku kasih makan roti, aku buat sendiri. Terus Hmm. dicobain, nah pada pesan. Jadi roti yang ku buat itu dengan resep sendiri, dengan modifikasi sendiri itu cocok untuk sensori anak-anak. Dan Hmm. Hmm. temanku itu banyak yang order akhirnya dari mulut ke mulut dan akhirnya itu sampai PO itu 2 minggu Wah, saking jadi banyak yang banyaknya order. penasaran dan repeat order ya. Ya, repeat order. Hmm. Dan cocok juga buat anak-anak mereka yang punya problem yang sama. Dan ternyata problem susah makan nasi itu bukan hanya anakku sendiri, Mbak. Banyak juga Hmm. anak-anak sana di luar sana yang punya problem yang sama. Nah, setelah itu terus, akhirnya aku beranikan diri, apa namanya, hire orang untuk bantu-bantu diproduksi. Nah, kemudian ini aku seriusin nih. Jadi kan kasihan Hmm. tuh kalau PO-nya 2 minggu. Nah, akhirnya itu kita bikin ready aja. Jadi siapa yang mau order hari ini kita ready. Dan itu terus-terus kita inovasi dan akhirnya lahirlah produk si Komojo ini. Karena Hmm. varian dan banyak juga permintaan dari masyarakat. Bikin dong katanya kue-kue yang bisa buat
oleh-oleh dari khas Riau gitu. Ya, waktu itu belum ada, Mbak. Waktu itu belum ada. Yang Belum banyak benar-benar ya. serius. Yang benar-benar serius ngangkat eh, kuliner lokal. Nah, terus aku mikir apa ya? Nah, kepikiran lah bahwa dulu ada nama yang sering dulu buat kue namanya Kemojo ini. Nah, dari situ terus dikembangkan dan alhamdulillah menjadi best seller di Oke. Makaca. Jadi Kemojo ini Nah, juga jadi salah satu produk andalannya ya sampai sekarang ya. akhirnya selain roti tadi, Kemojo ini yang menjadi produk andalan di Makaca. Nah, Makaca itu juga eh, akronim dari maknya Aca gitu. Oh, ada kepanjangannya maknya Aca. Iya. Oke, nah tadi kan sempat cerita kalau ini berawal dari keresahan seorang ibu ya, kemudian akhirnya bisa lahir ini Makaca Bakery dan justru memulai bisnis tokonya itu di tengah pandemi ya, padahal di saat yang lainnya mungkin ekonominya sedang atau bisnisnya sedang lesu, ini Makaca justru baru memulai merintisnya di kala pandemi. Nah, kalau waktu itu sempat ada kendala juga nggak sih waktu pandemi mulai membuka toko sendiri? Iya, Mbak. Tadinya kita di rumah ya, di dapur rumahan di 2017. Kemudian karena udah nggak mencukupi lagi, mesin-mesin udah banyak, terus pegawai juga sudah bertambah, maka kita berniat nih di tahun 2019 untuk buka toko outlet sendiri di samping bisa produksi di ruko itu. Kita mencarinya itu di bulan Desember, tempat produksi yang baru nih. Nah, kadarullah itu di bulan Februari itu pandemi, tapi udah kadung nih Mbak, udah kadung sewa tempat nih. Ya sayang kan Mbak, ya udah mau nggak mau kita terusin, terus kita opening di tengah-tengah PPKM. Nah kita tuh dijaga sama Pak Polisi karena PPKM ya, pokoknya opening dengan keterbatasan lah. Nah, kendala yang dihadapi ya tentu itu Mbak, kita buka dalam keadaan yang memang orang nggak bisa keluar dan omset yang terus awal-awalnya terus turun terjun bebas gitu. Jadi bisa sampai kurang omset 70%. Nah, begitu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai inovasi yang kami lakukan, salah satunya itu kami melihat apa sih perubahan pola hidup ketika pandemi. Nah, itu kami jadikan layanan bagi kami agar orang-orang itu tetap bisa order produk kami. Salah satunya dengan delivery, free ongkir gitu. Jadi kami menyediakan delivery. Kemudian juga ada beberapa produk frozen food yang kami sediakan. Kemudian juga kami upload nih bahwa kami itu adalah uh, perusahaan yang memproduksi roti dan kue itu dengan higienis. Nah, jadi masyarakat tuh bisa tahu kalau kami itu bersih Lebih gitu. aman Kalau ya. kami itu, iya, dengan apa itu dulu standar-standar yang diinikan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah tentang COVID ya, itu kami selalu gaungkan di sosial media. Kemudian kami juga mengambil sertifikasi-sertifikasi pada saat itu, yaitu halal, CHSE, kemudian PIRT dan lain-lain, agar menambah keyakinan konsumen bahwa kami itu memang layak gitu dan higienis seperti itu. Jadi Sehingga menambah itu juga ya, apa namanya, keyakinan juga daripada kepercayaan. masyarakat supaya bisa tetap terus membeli dan akhirnya bisa bertahan nih sampai sekarang. Nah, ini kan Iya, tadi Mbak juga sempat bilang Kemojo ini jadi salah satu produk andalannya yang juga jadi makanan khas dari Riau nih. Tapi mungkin banyak betul. sahabat Kompas.com yang nggak familiar Kemojo ini apa sih dan seperti apa, mungkin bahan dasarnya terbuat dari apa, mungkin boleh disebutkan dan juga jelaskan sedikit nih Mbak. Nah, ini Kemojo itu kue tradisional Melayu Riau. Tak hanya ada di Melayu, tapi sebenarnya di sepesisir Sumatera itu kenal dengan kue ini, tapi dengan beda-beda nama. Dan ini berasal dari Malaysia. Jadi dulu itu pelayar-pelayar itu kan masuk tuh ke Sumatera itu dari Sungai Siak tuh wilayah Riau. Nah, dari situ mereka mulai mengenalkan. Jadi suku Melayu itu memang berasalnya dari suku Malaysia. Nah, ini bentuk kuenya. Jadi ini uh,
telah mengalami beberapa apa ya inovasi bahwa Mm-mm. yang tadinya ini gede Mbak, ini kuenya Oh, oke. gede dan Mm-mm. susah dikonsumsi gitu ya, dan Harus rasanya tuh dipotong-potong dulu gitu ya. iya benar, Mm-mm. dan rasanya manis banget. Nah, setelah kami produksi ini, kami juga menerima feedback tester juga ke masyarakat ini gimana-gimana. Akhirnya kami mengurangi rasa manisnya itu hampir 70% dan bentuknya kami kecilkan. Kami kecilkan Hmm. sehingga dia tuh single purpose lah. Jadi enak size bite lah gitu. Jadi ini dan kemudian kemasannya juga kami sesuaikan lah untuk tren-tren yang sekarang gitu, yang lebih simpel, yang tidak rumit, tapi tetap membawa ciri khas dari produknya. Mm-mm. Jadi Jadi bisa produknya untuk ini oleh-oleh juga ya. memang Mm-mm. sasarannya itu icon Mm-mm. oleh-oleh gitu. Oke, nah, tapi kan sekarang ini kan banyak banget ya Mbak makanan viral di medsos yang mulai muncul. Nah, kenapa Makassar ini kemudian memilih untuk bertahan nih dengan terus memproduksi produk utamanya ya tadi bolu kemboja tadi? Iya, benar sekali Mbak Anas. Banyak sekali makanan-makanan yang bermunculan di medsos yang viral. Itu kami jadikan sebagai motivasi sih, agar Mm-mm. kami terus eh, apa ya berinovasi, bagaimana kami mencari diferensiasi dari kuliner-kuliner lain yang memang sudah banyak menjamur. Nah, kenapa kami terus bertahan? Karena memang itu visi kami itu, visi Makaca itu tetap memajukan kuliner lokal sehingga kuliner lokal ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi itu Mm. kami juga punya semangat agar generasi muda yang sekarang, Gen Z, itu tetap kenal bahwa dulu eh, kita tuh kaya gitu dengan makanan-makanan tradisional. Mm-mm. Dan kuliner-kuliner yang lagi viral itu juga kami tetap ada beberapa yang kami adopsi dan kami produksi. Cuman itu apa akhirnya hanya menjadi pelengkap. Jadi Mm-mm. agar kita tuh selalu ikut Trennya dalam juga ya. perkembangan, iya ikut Mm-mm. ikut itulah, jadi agar tidak ketinggalan, tetap dilirik oleh generasi muda, jadi ngikut arus juga, tapi tetap nih kita bawa ke Mojo nih gitu. Mm-mm. Nah, selain tadi bolu kemojo, apa mungkin ada varian lain nih yang mungkin Makaca produksi atau seperti apa? Ya, di samping ke Mojo sebagai produk unggulannya, kita juga ada produksi cake-cake yang lainnya, lapis Hmm. legit, bolu gulung dan lain-lain, dan juga kue-kue viral yang memang dia seasonal ya, maksudnya dia eh, ada jangka waktunya 3 bulan udah nggak viral lagi ya, kita udah nggak produksi. Nah, seperti Mm-mm. itu. Dan kedepannya kita lagi riset ini bagaimana memanfaatkan komoditi yang ada di Riau seperti sagu itu untuk kita olah menjadi salah satu produk unggulan juga di Makassar ini. Jadi doakan Mbak Anas. Mm-mm. Eh, Amin, eh, amin. Bisa terus mm, mm. berinovasi ya ke depannya. Iya, Oke, benar. oke. Nah, tadi kan sebelumnya Mbak sempat cerita kalau di pandemi itu strateginya nih supaya bisa bertahan adalah dengan memposting banyak mungkin sosialisasi kepada masyarakat supaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu kan. Nah, kalau sekarang seperti apa nih strategi pemasarannya apalagi di dunia digital saat ini? Iya, betul. Untuk sekarang ini dunia digital itu memang sangat-sangat diperlukan ya bagi kami, terutama itu untuk mempermudah dan memperluas branding dan marketing. Mm-mm. Jadinya kami memanfaatkan sosial media itu untuk memperkenalkan kalau nih di Pekanbaru ini ada nih oleh-oleh atau ada nih makanan khas yang bisa dibawa untuk buah tangan. Nah, jadi walaupun produknya ini belum bisa disebar ke seluruh Indonesia karena umur simpannya pendek hanya 5 hari, tetapi kami membrandingnya kalau nanti suatu saat teman-teman atau saudara-saudara ada yang datang ke Pekanbaru, nah itu bisa membeli produknya di Makassar. Jadi digitalisasi itu apa ya sangat 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 diperlukan di kami untuk
selain meluaskan marketing dan branding, kami juga ada juga pemasaran di platform-platform e-commerce, yaitu di Shopee, GoFood, dan GrabFood itu untuk jual belinya, Mbak. Jadi memanfaatkan banyak lah teknologi sekarang udah gampang diaksesnya juga, dan juga semoga masyarakat mungkin sudah banyak yang melek juga teknologi, jadi supaya bisa searching-searching ini Makaca Bakery mungkin ya Mbak. Betul. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak, Mbak. Nah, selain dari UMKM tadi, kita juga mau tanya-tanya nih soal pandangan Mas Aditya Suryadinaga selaku Market Development Manager Home Printing Solution HP Indonesia terkait bisnis yang mengadaptasi budaya lokal. Nah, dari tadi kan kita udah dengar banyak ya, Mas, dari berbagai pelaku usaha UMKM di sini. Nah, dari tadi kita melihat pengrajin budaya lokal dalam bisnis yang artinya ada komunitas nih di dalamnya yang saling bersinergi dan juga menjaga keberlanjutan dari budaya sampai mengembangkannya lebih jauh. Nah, kalau misalnya dari HP sendiri, gimana sih melihat dan juga memberdayakan komunitas tadi? Oke, halo semuanya. Wah, tadi udah dengar beberapa cerita background dari usahanya, tentunya itu sangat dan kita sadari kalau Indonesia itu kaya akan budaya, entah itu makanan, entah itu bahan-bahan kerajinan tangan tradisional. Oke. Nah, bagaimana HP, saya di sini selaku perwakilan HP Indonesia, bagaimana HP bisa membuat semua hal yang tradisional Indonesia itu dengan teknologi yang HP miliki itu mempermudah nih teman-teman semua para pelaku usaha untuk lebih mempromosikan tadi untuk lebih produktif lagi seperti kita tahu lah, apalagi pas zaman pandemi kemarin ya Ibu Mira ya, itu saya yakin Bu, entah itu usaha, entah itu ngejaga anak, itu blend jadi satu. Saya nggak bisa ngebayangin sebagai seorang ibu tuh menjaga anak dan melakukan usaha itu pasti sangat-sangat berat lah gitu. Itu saya kebayang lah bagaimana ribetnya riuhnya. Nah di sini HP kita sadar di Indonesia itu nggak semua, kita akui lah di Indonesia itu adaptasi teknologi kita masih jauh kurang dibandingkan dengan negara tetangga. Nah di sini HP hadir bersama Kompas bagaimana nih kita menjembatani gap teknologi tersebut nih antara para pelaku usaha atau misalnya end user, misalnya mahasiswa, atau misalnya guru, atau misalnya bahkan institusi pemerintahan, menjembatani bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi yang HP miliki untuk mendukung satu kinerja mereka, produktivitas mereka, sama yang paling penting adalah bagaimana melakukan efisiensi dalam hal waktu, atau tadi yang saya sempat dari tiga UMKM ini saya dengarkan adalah riset. Nah, entah itu melakukan riset langsung ke pasar, entah itu browsing, itu adalah kuncinya bagaimana kita membantu UMKM ini meningkatkan produktivitas dari usaha-usahanya mereka. Nah, di sini HP, kebetulan saya di sini mewakili divisi printer HP. Kalau dulu kan printer itu zaman dulu mungkin kita cuma bisa ngeprint via USB ya. Kita mesti foto dari Mesti handphone, pindahin dari dulu kamera, filenya. nanti file dipindahin ke laptop, baru kita ngeprint. Itu makan waktu berapa? Belum kalau misalnya laptop atau desktopnya itu ternyata nggak ada drivernya, nggak ada softwarenya, kita mesti install ulang lagi. Dan itu sangat-sangat memakan waktu. Itu nomor satu. Terus yang kedua, bagaimana kalau printer tersebut rusak? Ya kan? Kita mesti, pertama yang akan terjadi adalah produktivitas kita terganggu. Contoh misalnya Bu Astaria nih, gue mau ngeprint desain nih, tapi ternyata printernya error, nggak bisa ngeprint, akhirnya produktivitas terganggu satu. Kedua, kalau mau ngebetulin device-device-nya itu harus bawa ke service center terdekat kalau ada di situ. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, HP melihat hal-hal kecil teknis yang mungkin kadang-kadang dilupakan ini ternyata itu menjadi suatu hal yang penting buat pelaku UMKM. Seperti itu. Jadi HP kita melalui printer terbaru kita, seri HP Smart Tank itu pertama kita udah dilengkapi dengan konektivitas wireless teknologi nih. Jadi Bapak atau Ibu sekalian nih kalau misalnya sekarang nih mau ngeedit atau apapun itu mau ketik semua kan biasanya lewat handphone atau tablet. Nah, itu sekarang bisa nge-print langsung dari handphone ataupun tablet tersebut langsung ke printernya. Nomor satu itu. Terus yang kedua, kita sadari bahwa Indonesia ini archipelagonya itu sangat luas. Dan nggak mungkin SP kita menginvest satu service center di tiap kota-kota.
itu terlalu banyak, ada puluhan ribu seperti itu. Jadi yang HP lakukan adalah untuk semua seri printer Smart Tank atau Inktank HP kita sudah bundling dengan garansi onsite 2 tahun. Jadi teknisi HP lah yang akan datang nih ke tempat Bu Astaria, ke tempat Ibu Vita, ke tempat Ibu Mira untuk membetulkan printer tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian nggak perlu lagi nih buang-buang waktu, tenaga untuk membawa printer tersebut ke service center terdekat. Jadi teknisi HP akan datang ke tempat ibu sekalian untuk membetulkan. Nah, pertanyaannya, Dit, contoh Bu Astaria ya, Bu Vita ya dari NTB. Dit, ada nggak nih service center HP di NTB? Wah, nggak ada. Nah, ini solusinya dari HP gimana? Nah, solusi dari kita adalah untuk mendukung Bu Vita, kita akan melakukan namanya pick up and return secara gratis. Nah, itu konsepnya seperti apa? Jadi, Ibu Vita kalau printer HP-nya itu terkendala, printer Smart Tank HP terkendala, cukup telepon ke service center kita yang akan mengassign logistik partner, entah itu mungkin PT POS atau JNE atau apapun itu, kita akan datang ke tempat Ibu Vita, kita pick up printernya secara gratis, kita kirim ke service center terdekat, kita betulin, dan kita kirim balik lagi ke tempat Ibu Vita secara gratis. Jadi Ibu Vita benar-benar zero cost di situ. Seperti itu. Nah, teknologi-teknologi atau solusi kecil dari HP ini kita harapkan itu bisa mendukung produktivitas para pelaku UMKM di Indonesia, terutama yang mendukung kebudayaan lokal daerah ya. Nah, seperti itu. Oke, nah berarti memang dari HP sendiri sangat mendukung nih untuk sarana juga pengembangan kreativitas para pengrajin budaya lokal. Jadi dari tadi misalnya ada masalah di printernya bisa segera ditangani, walaupun jauh mungkin di Lombok sana ya, tapi tetap disediakan layanannya. Nah, mungkin seperti apa nih cara HP juga sebagai perusahaan besar ini ya untuk mempertahankan keragaman budaya lokal tadi juga. Kalau misalnya melihat dari sisi pelaku UMKM ini kan juga aktif nih untuk melestarikan budaya. Kalau dari HP sendiri seperti apa upayanya? Nah, kalau kita biasanya kita bekerja sama salah satunya dengan Kompas, jadi kita juga mau menginvite para UMKM di seluruh Indonesia untuk kita educate mengenai teknologi-teknologi apa sih yang SP miliki yang bisa membantu para UMKM ini untuk lebih berkembang dan lebih inovatif terutama. Seperti itu. Entah itu dari segi aspek bisnisnya sendiri atau dari kehidupan personalnya. Sebagai contoh, untuk di kehidupan personalnya, SP kita juga mendukung sektor education. Nah, di sini kita meluncurkan aplikasi yang namanya HP Smart. Nah, di HP Smart itu kita banyak sekali konten-konten kreativitas untuk anak-anak untuk usia 12 tahun ke bawah. Jadi misalnya nih ibu di sini sedang doing bisnisnya, di sisi lain, wah kan mesti berpikir nih gimana caranya anak-anak kita itu supaya lebih kreatif, supaya lebih aktif. Daripada kita ya mohon maaf cuman kasih handphone dan tablet udah diem, cuman kan itu menurut riset yang saya baca dari internet kan itu tidak mendukung perkembangan otak anak-anak kita. Jadi kita harus berpikir gimana caranya supaya anak-anak bisa lebih saraf motoriknya lebih kreatif, dan kita menghadirkan tadi SP Smart. Di situ banyak sekali konten-konten menggambar, mewarnai, atau origami gitu. Jadi kita nggak cuma dari segi bisnisnya saja, tapi juga dari segi personal life dari pelaku UMKM di Indonesia seperti itu. Jadi nggak cuma dari segi teknologinya aja, tapi dari segi kreativitasnya juga harus tetap dibangun ya untuk bisa melestarikan budaya lokal tadi. Salah satunya dengan berbagai kreativitas untuk aplikasi dan juga aktivitas lainnya ya untuk para anak-anak. Mungkin juga bisa banyak dimanfaatkan oleh para ibu-ibu yang juga buka bisnis salah satunya. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Aditya. Nah, sekarang aku mau bertanya juga nih ke para pelaku UMKM yang hadir hari ini soal bagaimana sih pelestarian budaya dalam dunia bisnis. Nah, gimana nih pandangan dari Mbak-mbak sekalian terkait dengan keberagaman budaya dan juga kearifan lokal di Indonesia? Mungkin pertama kita mulai dari Mbak Vita dari Tenun Ibuan. Menurut saya saat ini kayak pertama masa pandemi ya, jadi banyak pemerintah banyak program yang bertujuan
untuk melestarikan selain mengangkat UKM dan juga terutama UKM-UKM yang berbasis seperti saya usaha-usaha yang kreatif dan tradisional seperti yang Kompas juga lakukan. Jadi emang sekarang lagi marak banget dan saya sih berterima kasih ya karena dengan ada program ini sih agak membantu kita untuk mengangkat cerita yang tentu saja kalau kita melakukan sendiri kan susah ya. Kalau misalkan dibantu oleh pertama dari pemerintahan dan juga dari media-media terutama sebesar Kompas ini kan ceritanya bisa lebih cepat nyampe-nya gitu ke masyarakat. Jadi saya sih bersyukur sekali dengan acara-acara seperti ini. Ada berbagai macam pihak yang melakukan acara-acara serupa yang memang akhirnya berdampak banget ke saya gitu. Misalnya terutama pelaku industri kreatif yang emang industri kreatif tuh kayak apa ya, bukan sesuatu yang sangat-sangat urgent untuk dibutuhkan, tapi emang perlu untuk tapi mempengaruhi, terutama kalau yang kayak misalnya kayak penenun itu kan kayak mempekerjakan banyak orang gitu kan, itu perlu dibantu selain diri sendiri gitu. Kalau kayak saya kan cuma UKM, seberapa sih kapasitas saya gitu kalau tidak dibantu oleh media dan pemerintah gitu sih kalau menurut saya. Oke, gimana nih kalau dari Mbak Astaria dari Bengokraft, gimana sih pandangannya terhadap keragaman budaya dan juga kearifan lokal yang diangkat juga nih dalam bisnisnya Mbak Astaria? Kalau dari saya sih ngelihatnya adalah gimana sih kita sebagai pelaku usaha kita harus biasa. Kalau saya sih di bisnis kita biasanya pakai pentahelix kayak gitu. Di mana ada kolaborasi saya sebagai pelaku usaha, kemudian ada Kompas sebagai media dan juga kemudian ada masyarakat yang terlibat, ada dunia akademisi, kemudian ada juga para pengrajin yang kita libatkan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa lepas Kompas sebagai media yang memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ternyata ada nih kerajinan yang dari eceng gondok. Nah akhirnya orang jadi tahu. Kemudian akademisi juga kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk riset dan juga kayak misalnya kita ada kolaborasi pengusaha nih kayak gitu. Jadi dari HP kayak gitu memberikan kita kesempatan untuk gimana nih kita bisa pakai printer HP yang inktank tersebut yang kita pakai, kita kombinasikan dengan kertas-kertas kami yang akhirnya juga itu menjadi sebuah informasi bahwa lu pakainya HP ya kayak gitu. Ketika mereka datang ke showroom kami, ketika mereka melihat emang bagus sih kayak gitu. Akhirnya kita dari kolaborasi antara kita sebagai pelaku usaha dan juga pelaku usaha yang lain, kemudian ada media yang memberikan informasi, si pengrajin juga menjadi semangat kayak gitu untuk mengembangkan. Jadi karena di tempat saya di pengrajin saya tuh kita mayoritas tuh masih kayak mereka yang kayak Mbak Vita tadi masih tradisional yang akhirnya gimana caranya kita mengangkat mereka dengan menggunakan pentahelix tadi. Jadi ada kolaborasi yang bersinergi secara terus-menerus kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Nah, gimana nih kalau dari Mbak Mira dari Makaca sendiri seperti apa pandangannya? Kalau dari kami, Makaca, keragaman budaya dan kearifan lokal ini eh, sangat memiliki potensi bisnis yang cukup besar. Karena Indonesia itu kaya akan keragaman budaya, terutama kalau kami bergerak di bidang kuliner. Nah, kuliner dari Sabang sampai Merauke itu sangat-sangat banyak dan ribuan. Nah, kalau kita garap dengan serius, ini kan baru satu nih, Komojo yang digarap. Nah, kalau digarap dengan serius dan itu menjadi ikon bagi Indonesia secara keseluruhan, yang itu pangsanya sangat besar sekali. Nah, Makaca ini di tahun 2019 sebelum pandemi, itu kita sempat akan ekspor Kemojonya ke Malaysia. Karena memang satu rumpun ya. Nah, sampai setertarik itu warga Malaysia dan Singapura kepada kuliner Indonesia. Nah, buktinya banyak kuliner-kuliner Indonesia yang tanda kutip diakui kan di luar sana. Itu adalah kuliner mereka. Nah, mari kita semangat, kita yang kembangkan kuliner kita, kuliner Indonesia terutama, dan itu dijadikan bisnis agar lebih serius dan lebih dikenal lagi kuliner Indonesia. Seperti itu pandangan.
Oke, baik-baik. Nah, menurut para pelaku UMKM nih dari Tenun Ibun, Bengokraft, dan juga Makaca Bakery, apa sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM-nya lagi nih di tengah tren digitalisasi saat ini? Dan apa aja sih tools digital atau perangkat digital yang digunakan dan juga dimanfaatkan sehari-hari dalam mendukung bisnisnya masing-masing? Kita mulai dari Tenun Ibun dulu mungkin. Kalau saya mau nggak mau sih emang kita harus aktivasi Instagram gitu-gitu ya, pasti sosial media. Jadi emang pertama tools-tools yang dipakai pasti tentunya sosial media. Habis itu untuk membuat konten kita juga perlu kayak aplikasi-aplikasi tools untuk edit. Itu untuk mengangkat cerita branding usaha kita. Tapi kalau untuk terutama untuk saya sendiri selama ini emang saya produksi kebetulan emang menggunakan printer gitu. Misalnya emang saya nge-print karena seperti tadi saya cerita bahwa untuk menghindari salah warna, salah komposisi warna, salah bentuk, salah desain. Jadi emang jadi meminimalisir itu, menghemat bahan baku juga karena kan pewarna alam benangnya susah bikin dan segala macam. Jadi saya emang nge-print gitu. Jadi saya kirim ke sana, kemudian nanti kita call gitu. Emang sama ini printer sih ada yang beberapa yang saya beli, ada kita pakai kalau untuk yang kualitasnya bagus saya akhirnya ngeprint ke kayak ke tempat printer yang emang ada kayak pakai jasa printer Jadi gitu. banyak lah tools digitalnya mulai dari printer dan juga sosial media untuk pemasarannya. Nah, Iya. kalau dari Mbak Astaria nih dari Bengokraft, kira-kira apa aja sih tools yang dimanfaatkan untuk menopang bisnis ini sendiri? Yang pasti kayak saya pakai sosial media untuk kenalin produk, kenalin tentang apa sih sebenarnya eceng gondok kayak gitu, yang nggak bikin gondok itu. Kemudian kita juga pakai Canva untuk kita biasa pakai ngedesain. Jadi jujur aja kalau kayak kami biasanya kan memang ada request tadi akhirnya mau nggak mau kita harus bikin polanya dulu, kemudian bikin desainnya dulu, baru kita bawa ke pengrajin. Nah, juga kita tools digital yang kita pakai yang lain adalah, nah ini ngeprint printilan kecil-kecil nih kayak gini. Jadi kita memang ya tadi saya bilang saya di dekat rumah itu kebetulan ada percetakan dan mereka punya sisa-sisa kertas. Akhirnya kita pakai untuk gift cardnya dan lain sebagainya. Kita olah. Jadi kayak ada kertas sisa yang akhirnya kita potong-potong jadi kayak packaging kita kayak gitu sih Mbak itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Mbak Mira, Makaca Bakery, apa aja nih tools yang dimanfaatkan sehari-hari dalam menopang bisnisnya? Iya, kalau untuk di Makaca sih tren digitalisasi dan tools di digitalisasi dan alat-alatnya itu sangat lumayan ya. Dan hari-hari itu kita harus familiar dengan itu. Terutama dengan perkembangan informasi yang sangat cepat. Jadi tim kreatif Makaca ini harus cepat gitu mengadopsi tren-tren digitalisasi yang terutama di corongnya marketing yaitu sosial media. Nah, terus ada juga lagi digitalisasi ini juga kami pakai untuk tidak hanya sekedar marketing dan branding, juga memperkuat atau memperbaiki dan efisiensi kualitas dan kuantitas produksi seperti itu. Dan juga kami melakukan monitoring dan evaluasi juga dengan tools-tools yang ada digitalnya. Penerapannya tuh banyak ya. Jadi kami itu sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mensupport kegiatan kami seperti untuk aplikasi posting digital, kemudian itu untuk pencatatan keuangan digital. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi sehingga nggak repot-repot lagi ngitung manual untuk laporan-laporan keuangan. Dan ini alhamdulillah nih Mbak Anastasia, karena Makaca itu sudah IPO di minimarket, jadi di mini bursa, jadi LBS Undana. Jadi setiap 3 bulan, setiap kuartal itu harus melaporkan kinerja perusahaannya. Dan bayangkan kalau masih pakai manual, laporan keuangan yang akan dipilih oleh investor itu, wow, itu sangat-sangat lumayan menyita waktu. Nah, alhamdulillah dengan ada digital ini, kami memakai aplikasi-aplikasi keuangan yang memang sudah rinci banget dan akurat sih. Nah, kemudian kinerja, membantu ya. yes, dan tim manajemen juga kami di dalam itu berkoordinasi juga memakai tools-tools seperti iCloud Drive dan yang lain, sehingga nggak hanya rapat
kemudian catatannya kan kalau catatan manual ya itu hanya kita sendiri yang tahu, tapi kalau catatannya berupa digital itu semua tim itu bisa baca gitu. Jadi nggak ada alasan lagi, oh iya Bu lupa nggak bisa dibaca, oh iya ketinggalan catatan, itu nggak ada lagi alasan seperti itu. Jadi memang sangat membantu sekali sih Oke, jadi digitalisasi ini. pemanfaatannya sangat banyak lah ya untuk menopang bisnis ini Banyak sendiri. banget. Oke, oke, oke. Nah, bagi Tenun Ibon, terus untuk Bengokraft dan juga Makaca Bakery ini kan sudah menjalankan bisnisnya terutama dengan mengangkat budaya lokal. Nah, mungkin untuk sahabat Kompas.com atau pelaku usaha UMKM di sana yang mungkin juga ingin mengangkat budaya lokal nih, mereka mungkin penasaran apakah bisnis ini mampu mendatangkan untung dan seberapa menjanjikan bisnis ini. Nah, kalau dari Mbak Vita sendiri mungkin bisa dijelaskan bagaimana pandangannya? Em, Ya, tentu saja bisnis dari tahun 2017 sampai sekarang tentu kita berharap untung ya. Mungkin kita melakukan bisnis untuk rugi. Ya, alhamdulillah selalu ada peningkatan di setiap tahunnya, terutama dengan pembukaan outlet baru sih itu berdampak banget karena em, ini kan produk saya kan handmade, jadi orang tuh masih berbelanja cenderung ke offline. Jadi orang pengen memegang barang, orang pengen custom design, pengen apa tuh lebih enak kayak komunikasi langsung. Memang saat ini saya masih banyakkan di Jakarta outletnya, tapi emang setiap tahunnya sih alhamdulillah menunjukkan peningkatan terus, terutama alhamdulillah di Lebaran kemarin kami ya selama COVID 2 bulan kemarin adalah puncak peningkatan omset terbesar selama sejak habis COVID ini. Oke, jadi terus meningkat lah ya untuk keuntungannya sendiri. Baik, Alhamdulillah. bagaimana nih dengan Mbak Astaria dari Bengokraft? Aduh. Nah, kalau untuk omset sih alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah ya kalau kita ya mungkin waktu pandemi kita sempat jatuh kayak gitu. Tapi jatuh itu malah justru jadi keunikan karena akhirnya ketika pandemi itu kami malah berhasil untuk ekspor untuk pertama kali kayak gitu. Karena dengan adanya marketplace kayak gitu akhirnya orang menjadikan kayak enggan untuk pergi-pergi. Akhirnya kita pecah telur untuk ekspor itu di 2020 ketika orang-orang pandemi segala macam kayak gitu. Nah, itu akhirnya yang membuat kami survive sampai sekarang dan ekspornya masih lanjut perlahan-perlahan meskipun belum bisa 1 kontainer kayak gitu. Alhamdulillah ya pokoknya intinya disyukurin kita sekarang juga masih terus berproses kayak gitu. Kalau masalah omsetnya ya cukup untuk mengembangkan masyarakat kita kayak gitu, teman-teman pengrajin kayak gitu. Yang penting mereka tetap bisa hidup kayak gitu. Oke, baik, baik, baik. Bagaimana nih Mbak Mira dari Makaca Bakery sendiri seperti apa? Iya, ke depannya, Masya Allah, kita berharap masih terus berkembang ya. Jadi memang bisnis kuliner ini, seperti yang kita banyak ketahui ya, memang kalau memang diseriuskan, dia bakal terus berkembang, tapi kita tantangannya tetap harus berinovasi. Alhamdulillah, Makaca terus bertumbuh, sehingga kemarin bisa lepas saham 14%, dan alhamdulillah saham yang dilepas itu laris dan habis. Jadi itu memberikan validasi juga ke kami bahwa Makaca ini salah satu perusahaan yang dipercaya. Nah, kedepannya juga kami akan terus berkembang karena memang sudah ada amanah 509 orang yang meletakkan atau yang memiliki saham di Makaca ini. Mereka tentu punya harapan besar kepada kami, terutama manajemennya, agar terus mengembangkan sehingga valuasi dari perusahaan kami ini terus naik gitu. Kan itu harapannya para investor. Dan kedepannya insya Allah 3 tahun lagi dari sekarang kami insya Allah akan melantai di Bursa Efek Indonesia, sekarang lagi dibina oleh IDX untuk bisa apa ya namanya, bisa value di sana. Berarti memang kuncinya adalah inovasi itu sendiri ya untuk Iya, bisa bener. berkembang ke depannya. Iya. Baik, baik. Terima kasih banyak. Nah, untuk Mas Adit, apa nih mungkin harapannya dari HP Indonesia untuk para pelaku UMKM ini ke depannya? Harapan kita tentunya sangat besar. Kita tahu bahwa pelaku UMKM di Indonesia itu merupakan ujung tombak ekonomi Indonesia.
Ya dari situ makanya banyak banget tadi kayak Ibu Mira sekitar berapa Bu? Karena 200 lebih ya karyawannya ya. Itu juga pendukung untuk ekonomi Indonesia seluruhnya, dan kita di HP ini juga berharap semua teknologi yang HP luncurkan di Indonesia atau semua teknologi yang kita bawa ke Indonesia itu bisa mendukung UMKM ini semua untuk tumbuh berkembang bersama lah. Bahkan tadi Ibu Mira saya sempat kaget, wah 3 tahun lagi mau IPO gitu. Wah itu benar-benar suatu lompatan besar lah dari yang UMKM. Terus sekarang saya juga sempat browsing Bu, usaha Ibu ternyata terkenal Bu di Pekanbaru, itu di Traveloka trending nomor 1. Aduh, Itu Masya selamat Allah, Bu. terima kasih. Iya, Iya, dan bisa nanti ke depannya itu untuk skala nasional, dan mudah-mudahan nanti amin. setelah IPO kita bisa expand ke negara-negara lainnya. Jadi kita jangan cuman Indonesia ini sebagai konsumtif aja barang-barang impor, tapi kita juga mengekspor barang-barang terutama budaya-budaya lokal kita, makanan, kue, kerajinan lokal kita untuk ke mancanegara seperti itu. Dan SP di sini kita tetap berkomitmen untuk mendukung semua UMKM kita untuk lebih istilahnya mungkin yang lebih gaulnya melek digital seperti itu. Oke, Oke, jadi pesan yang harapannya paling memang penting ya, harapan dan pesan yang paling penting, jangan pernah demotivasi, entah itu misalnya mentok nih, udah inovasi apa sih yang perlu saya cari, itu tetap dieksplor secara terus-menerus. Mungkin ketemu kayak kemarin COVID, omsetnya turun, langsung nyerah, jangan kayak gitu. Karena kenapa? Karena setiap ya rintangan atau apapun itu yang menghambat kita, pasti bisa kita laluin. Asal kita jangan pernah gampang untuk em, menyerah aja, seperti itu. Oke? Oke, jadi harus terus berinovasi nih supaya budaya lokal kita bisa mendunia, tentunya juga dibantu oleh teknologi digital yang saat ini sudah bisa banyak membantu para pelaku UMKM di Indonesia. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi kita sudah dengar banyak cerita dan juga informasi nih dari para teman-teman pelaku UMKM dan juga dari HP Indonesia. Nah, harapannya dengan perbincangan kita tadi, ke depannya lebih banyak lagi nih pelaku UMKM yang bisa tergerak untuk turut andil dalam melestarikan budaya lokal kita lewat bisnis-bisnis mereka. Nah, terima kasih banyak teman-teman pelaku usaha UMKM dan juga dari HP Indonesia yang sudah hadir dan juga berbagi nih dengan sahabat Kompas.com. Terima kasih juga untuk sahabat Kompas.com yang sudah menonton program Brownies UMKM kali ini. Saya Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa.